laku PPHP Ya, baik Pak. akan memproses, membuat berita acara pemeriksaan. Di situ ada sistem juga Pak. Pak Andre tahu ya Pak, ada kan? Nah setelah itu kemudian Betul. BAST Pak. Iya. Yang kedua pencetak BAST, kita tinggal masukkan tanggal-tanggal aja. Iya Kita betul. nggak repot ngetik dari awal kan gitu. Betul. Nah saya tahu juga itu. Setelah itu semua oke Pak, PPK kalau di UGM loh Pak, itu memerintahkan pembayaran Pak langsung ke PUMK. Kalau di software Simple Kemendikbud sepertinya si penyedia ada diklik di sistem, masuk ke sistem untuk meminta pembayaran Pak. Kalau tidak salah ya Pak Andre? Ya, antara penyedia ke PPK aja Bro. Nah iya. Jadi kalau yang kami jalankan itu, penyedia beberapa hari sebelum jatuh tanggal selesai kontrak akan memberi warning ke PPK bahwa minta pembayaran gitu. Itu enggak tahu, mungkin enggak cocok ya, enggak sama ya dengan yang di Kemendikbud begitu Pak. Kalau kita enggak Pak, mungkin di Andalas juga akan sama dengan kita, UGM statusnya universitas sama dengan Andalas kan Pak. Ya. Jadi ketika PPK sudah memeriksa berita pemeriksaan sudah, BAST sudah, langsung PPK sudah, karena barang sudah dianggap betul sesuai dengan spek, sesuai dengan kontrak, maka PPK memerintahkan PUMK. Kalau di UGM PUMK Pak, kalau di Andalas apa ya Pak? Keuangan Pak. Betul, keuangan. Berarti terintegrasi Pak dengan keuangan Pak, simpel ini Pak. Betul Pak. Waduh, di kita belum sampai Pak, atau di Kemendikbud belum sampai Pak. Itu pasti itu Pak. Belum ada itu Pak yang tadi itu. Saya yakin betul karena saya tahu proses bisnis yang adik-adik kita lakukan itu. Bahkan Pak, sebelum simpel harusnya ada yang namanya sirencang Pak. Sirencang itu sama dengan sirup atau RUP Pak. Iya. Iya. Kita masukkan dulu sirencang, istilah namanya sistem rencana pengadaan. Jadi semua unit, dalam arti misalnya kan fakultas-fakultas itu harus menginput semua rencana pengadaannya dulu. Setelah diinput di semua perencana pengadaan, baru dia bisa memproses kesimpelnya Pak. Kan di sirencang itu juga ada penugasan dari pimpinan unit Pak. Siapa PPK-nya, siapa PP-nya, gitu Pak. Setelah itu kemudian di akunnya PPK atau pimpinan unit yang setempat atau di mana saya kurang tahu. Misalnya begini Pak, Mas Ewu. Ini Pak Agus sudah datang nih. Selamat malam Pak Agus. Ya silakan Pak Rudi. Lanjut. Ini cerita sirencang dulu ya Pak. Ini semua terintegrasi loh Pak. Sirencang tadi integrasi. Sirencang itu terintegrasi semua. Jadi unit atau fakultas dalam hal ini sebelum memproses pengadaan, dia harus memasukkan dulu di dalam sirencang Pak. Siapa petugas penginput sirencang, sistem rencana pengadaan. Setelah diinput, di-approve oleh pimpinan dalam hal ini dekan atau Pak WD, gitu Pak. Berarti karena yang punya kuasa anggaran kan kalau fakultas Pak Dekan sama Pak WD, DD2 kita Pak. Ya Pak. Ya, dekan sana sebagai ini ya, pengguna anggaran ya. Iya, makanya beliau harus meng-approve Pak. Siapa yang misalnya ada staf tendik yang menginput sirencang tadi. Pengadaannya apa? Kalau boleh saya tahu, sirencang itu di sana dilakukan secara terdistribusi di masing-masing unit kerja atau terpusat di direktorat perencanaan? Di masing-masing Pak, di masing-masing unit kerja. Kalau di sini di direktorat perencanaan Pak. Pak RKAT itu di mana Pak? Di terpusat di direktorat perencanaan. Oh, jadi semua dekan
Ya, Fakultas itu tidak punya anggaran, Pak. Tidak punya anggarannya, nggak bisa, Pak. dia punya anggaran, tapi dia apa ya? Dia memasukkan ke dalam aplikasi, kita namanya sepakat, namanya aplikasinya semacam RKKL gitu ya. Dia dalam satu aplikasi, dan kemudian Biro Perencanaan akan meregulasi otoritasnya di sana. Jadi dia bilang, oh ini tidak lengkap ininya. Kadang-kadang kan apa namanya, judulnya saja kayak gelondongan, kayak di DKI itu Aika Aibon aja gitu ya. Mungkin ada kasus dulu, tapi detailnya tidak ada. Nah, dia akan melihatnya. Terus apakah pemaketan sebenarnya di RKKL itu. Jadi paketnya ini benar atau sudah cocok, tidak apa ya, tidak dipecah atau bagaimana lah begitu, atau harus digabung begitulah kira-kira. Nah, itu otoritasnya di bagian perencanaan kita di UNAN. Kalau saya lihat di UGM itu di unit-unit. Nah, ada kemungkinan itu tidak sesuai dengan regulasi, dah. Itu gimana? Gini, Pak. Memang berawal dari Pak, Direktorat Perencanaan sama, Pak. Oh Semua, ya. tapi Pak, RKT itu masing-masing ada di fakultas atau di unit. Direktorat atau unit akan mengajukan ke Ditren, Pak. Ya, sama tuh. Kalau itu sama, Pak. Ya. Sama kan? Sama. Nah, kalau sama berarti sekarang kan otoritas pemakaian keuangan di masing-masing RKT itu kan sama di fakultas masing-masing, Pak, atau di direktorat masing-masing. Ya, itu ya, betul sama. Direktorat Perencanaan itu hanya ini aja. Menge-proof aja apakah sudah sesuai dengan tata krama atau tata cara perencanaan pengadaan lah kira-kira. Iya, berarti sama, Pemaketan, daftar spesifikasi barang nanti gitu kira-kira, Pak. Penomoran maknya apa, mata anggarannya gitu ya kira-kira. Iya, sama berarti, Pak, sama. Sama. Jadi ya. intinya begini, Pak. Setelah RKT digedok sama di Direktorat Perencanaan, maka semua kan RKT ada di masing-masing fakultas nih, Pak, atau direktorat. Ya kan, Pak? Nah, kemudian direktorat atau fakultas tadi akan mengeksekusi. Misal nih, akan beli ATK. Misal, akan beli ATK dengan nilai 75 juta misalnya. Di RKT kan muncul, Pak, RKT fakultas A adalah 75 juta. Maka akan eksekusi kan, Pak. Langkah awal unit tadi fakultas A tadi harus masukkan di dalam sirencang, Pak. Sama, Pak, di sini harus dimasukkan di dalam sirup. Ini Pak Andre betul yang admin sirup kita yang betul, Pak, sama. Iya, sama. Kemudian setelah sirencang tadi, setelah dimasukkan di dalam sirencang, maka si penginput tadi di-ACC oleh pimpinan, dalam hal ini dekan, misalnya Pak Dekan, jedek sudah setuju. Kemudian Pak Dekan akan menugaskan nih, Pak, di dalam sirencang itu siapa menjadi PPK-nya, siapa menjadi PP-nya. Kan yang punya otoritas Pak Dekan atau Pak WD. Gimana, Pak? Sama nggak, Pak? Setelah itu baru, Pak, PPK fakultas A tadi baru eksekusi, Pak, PPK-nya. Entah itu eselon 3-nya. Kalau kami ini perbedaannya satu, Pak. Dekan di sana sebagai pimpinan unit kerja atau sebagai pengguna anggaran tidak langsung terlibat di situ. Yang terlibat dalam sirup itu PPK-nya. Jadi PPK yang sudah di-SK-kan oleh sebenarnya rektor yang meng-SK-kan, tapi atas usulan dari dekan. Mungkin dekan itu sendiri sebagai PPK-nya itu, atau orang lain. Kira-kira gitu kami, Pak. Gitu ya. Ya sebetulnya sama, Pak. Sama. Cuman perlu penugasan dan tidak. Kan biasanya begini, Pak. Maaf ini, biasanya Pak Dekan itu kan sibuk. Beliau nggak akan, Pak, ngurusi yang kecil-kecil. Betul. Biasanya tendik ini, Pak, yang ngurusi biasanya. Betul. Sama, Pak. Karakteristik sama. Jadi dekan itu, Pak, akunnya dikasihkan sama tendik, Pak. Oh, itu ya, Pak. Tapi pada prinsipnya seperti itu, Pak. Nah, tapi setelah kan itu ya.
Betul. Ya sama dekan, ya tanggung jawab Pak Dekan nanti. Nah setelah itu baru setelah si rencang tadi oke, baru masuk ke simple Pak. Simple. Akunnya simple yang bisa membuka adalah PPK. PPK-nya tadi siapa Pak yang ditunjuk misalnya. Betul, Boleh betul. Pak Dekan, boleh Pak WD. Nah baru PPK-nya bisa membuat APS untuk pengadaan ATK tadi. Setelah buat APS akan diproses oleh PP. Siapa yang ditunjuk juga PP-nya Pak. Pejabat Sama, Pak, ya. pengadaan. Sama. Persis sama sebetulnya Persis Pak. sama kita itu. Karena kita pakai simple kan, simple Kemendikbud katanya sama source-nya. Tapi yang Iya. ya itu aja. Di Kemendikbud yang beda sedikit itu pas kasus pencacatan saja Pak. 50 juta ke bawah untuk barang. Itu yang mencatatnya itu PP di simple itu. Kalau di apa namanya LPSE, LKPP itu PPK. Pencacatan loh Pak. Saya nggak tahu apakah yang UGM sudah ada juga menu pencacatannya di situ. Maksudnya pencatatan apa Pak? Pencacatan pertama begini, definisinya pengadaan yang tidak dilakukan di sistem seperti kwitansi, nah gitu ya, dicatatkan. Ada menu pencacatan, jadi dilaporkan lagi gitu ya, dicatatkan gitu. Itu begini Pak, maaf Pak, disimpel, maaf Pak, 10 juta ke bawah sesuai dengan Perpres itu yang memproses cukup petugas pembeli Pak. Karena buktinya cuma dilampirin bukti pembelian. Nah, itu di menu pencacatan kan, Pak? Bukan menu transaksional namanya, menu non transaksional namanya. Yang memproses bukan PPK memang, Pak. Yang memproses PP. bukan PPK. Iya, ya. Kalau di LKPP yang punya SPSE itu kan ada juga apa namanya pencacatan. Nah, itu kalau tidak salah yang melakukannya itu PPK. Nah, entah bagaimana. Tapi kami juga pakai simple yang melakukan PP, sama dengan Pak Rudi katakan tadi. Sama. Iya, petugas pembelian, Pak. Terus selanjutnya, Pak, setelah yang mengungsi petugas pembelian tadi langsung diproses oleh keuangan. Nah, itu yang tidak ada di simple Kemendikbud. Tidak terintegrasi dengan bagian keuangan. Berarti punya UGM more advance lah, lebih advance. Kemudian, Pak, 10 juta sampai 50 juta bukti pembelian kan dengan kwitansi, Pak. Ya. Ya, nah otomatis di situ nanti harus diinput dulu di dalam si rencang, Pak, kalau di UGM. Ya. Karena nilainya 10 sampai 50 juta. Itu tapi yang memproses. Iya. Yang memproses juga cukup petugas pembeli, Pak. Tidak PPK. Oh, beda ya. Tapi bukti adalah bukti kwitansi, Pak. Di Perpres kan juga muncul Pak, bahwa ya kwitansi di sini kan sebenarnya lengkap ya. Ada surat pesanannya begitu ya. Ada invoice-nya, terus ada berita acara barangnya diterima kan begitu ya kira-kira ya. Kwitansi kadang cukup dengan invoice Pak, dengan surat pesan. Tapi kalau 50 juta sampai 200 juta itu komplit Pak. SPK ya, SPK. Ya karena SPK, ya. Betul. Itu disimpel kami seperti itu Pak. Ya sama Pak, sama. Saya kira esensinya sama. Karena tadi kalau dilihat sejarahnya kami juga memakai 2 tahun terakhir ini sebelum ke PTNBH. Kami baru tahun ini PTNBH pakai software dari LKPP karena kami tidak dibolehkan lagi memakai software Kemendikbud untuk PL. Sedangkan pengadaan kami boleh dikatakan jumlahnya 85% PL ya, 15% tender, tetapi ya nilainya tentu yang tender besar. Yang PL itu kecil-kecil tapi banyak sekali dan hampir terdistribusi di seluruh unit kerja. Hampir sama lah. Mungkin fenomenanya hampir sama ya Pak. Iya, ya. Terus ini rencana ke depan bagaimana Pak? Jadi gini Pak Rudi, Pak Mas Agung sama Pak Agus ini.
Jadi setelah pergi ke UGM dan mungkin beberapa 1 tahun yang lalu juga Dikti sudah mengatakan PTMBH baru sudah tidak lagi mendapatkan privilege dari LKPP atau di moratorium. Contohnya tetangga kami namanya UNP sudah tidak pakai lagi software LKPP atau SPSE. Kami adalah gerbong terakhir. Kalau dilihat di sirup itu kan bisa dilihat ya. UGM masih ada, saya lihat namanya di situ, tapi daftar paketnya sudah hampir tidak ada atau sedikit konstan, ya sedikit sekali. Mungkin pernah dibuat waktu awal tahun ya. Nah, kami berkesimpulan UGM sudah tidak memakai lagi aplikasi SPSE LKPP. Nah, kalau kebijakan kami di UNAN, kami mau untuk PL yang jumlahnya sangat banyak itu pakai software aplikasi yang dibuat sendiri atau yang customize kita sendiri. Karena mengapa? Karena akan susah kita memakai SPSE LKPP sekarang karena semakin susah sertifikasi sekarang dengan PBJ level 1 ini nggak lulus-lulus banyak, sehingga nanti dia otorisasi ininya membuat admin PPK dan PP-nya itu kan harus lulus, Pak. Jadi, nah itu kendala kita, sehingga tapi kita ingin melibatkan banyak seperti di UGM, melibatkan banyak setiap unit kerja sebagai pelaku pengadaan. Sehingga kan bisa jadi mereka tidak lolos sertifikasi LKPP yang level 1, yang sekarang level 1 namanya Pak, itu jauh lebih susah dari yang lama. Nah, itu, dan kita ada rencana juga seperti PTB yang lain, saya lihat UGM masih sama, tapi mungkin akan berubah nanti ya, seperti Undip atau saya lihat di Unsiah atau di mana itu, di mereka meningkatkan ambang batas. Ya, gitu. Jadi ambang batas, kalau di Undip saya lihat pengadaan barangnya PL itu 500 juta, sedangkan konstruksi itu sehingga 1 miliar. Nah, gitu. Itu yang di Undip. Saya sudah baca, sudah Pak Rektor saya ngasih terus ini Undip katanya. Nah, jadi ada kemungkinan kita ada rencana mengubah ambang juga ada. Tapi yang persoalannya bukan ambangnya sebenarnya, tapi keterlibatan pelaku pengadaan yang di LKPP softwarenya sangat menghambat. Artinya kan tidak semua orang bisa menjadi pelaku pengadaan. Sedangkan kita ingin masing-masing unit kerja itu dia yang merencanakan, dia yang mengeksekusi kegiatan tersebut. Nah, di kami sering dia yang merencanakan, tapi yang mengeksekusinya orang lain, orang yang punya akun yang tidak tahu jelas tentang itu, kan tidak bagus ya Pak Agus ya atau Pak Rudi. Dia nggak ngerti betul ya, bisa jadi begitu. Nah, ini kan tidak bagus. Jadi fleksibilitas di PL ini ya. Tapi kalau tender atau e-katalog, kami kan masih memakai versi 45-nya LKPP dan semuanya masih happy lah, dan LKPP belum memberikan tanda-tanda untuk stop, tidak boleh pakai ya. Terutama di e-katalognya. Ya, kami senang sekali, e-katalog membantu sekali. Ya, kami akan teruslah di e-katalog dan di tender. Tapi untuk PL, kami atau kwitansi dan lain-lain di bawahnya itu, kami sebenarnya ingin software. Nah, softwarenya ini terus kita mau buat gitu kan ceritanya. Nah, ini dalam pikiran saya pertama nih, buat terus ada programmer. Terus programmer ini kan dia hanya pernah merancang program-program yang program kodam kepegawaian yang mungkin pihak yang terlibat dua pihak aja, dosen dan ini ya. Sedangkan pengadaan ini kan yang terlibatnya banyak penyedia, ada database penyedia, ada PP, ada PPK, ada ini, ada itu. Apa bisa nih? Terus saya jadi ya kita ingin membuat aplikasi, tapi saya berpikir, oh, mungkin saya harus bertanya dulu sama orang yang sudah pernah buat aplikasi, bagaimana pengalamannya, sejauh mana ruang lingkup kesusahannya, apakah
programmer level awal sudah bisa buatnya, atau itu akan menjadi sesuatu yang jalan berliku-liku, atau kalau bagus beli saja begitu, atau ada jalan lain begitu kerjasama. Nah, kemudian itulah saya mencoba yang saya tahu tuh ya UGM, karena kami baru ke sana tanya Pak Agus. Nah, Pak Agus bilang sama Pak Arif. Maaf, saya belum sempat kontak dengan Pak Arif. Tetapi kebetulan hari ini Pak Agus memberi respon, katanya dia sudah punya itu PL dan segala macam. Nah, sebenarnya intinya kami ingin melakukan PL ini dengan aplikasi sendiri. Nah, terus kami mau buat sendirikah, atau itu buat sendiri atau apakah ada orang jual yang sudah jadi begitu atau dalam bentuk lain begitu. Nah, mungkin itu yang mungkin perlu kami kami ketahui dari minimal dari UGM lah. Karena katanya tadi mereka punya bisa di customize ya, kata Pak Agus. Nah, itu aja mungkin Pak Agus. Pak Rudi, ada Pak Agung nih, Mas Agung nih. Monggo Pak Agus. Yang jelas harus punya Pak, punya aplikasi sendiri Pak. Ya, jadi itu cita-cita kami belum punya. Terus seberapa beratkah mengembangkan aplikasi sendiri begitu ya. Terus tadi Mas Agung bilang, Pak Agung ini tentu dapurnya gitu. Saya tadi pikir UGM ini mau beli sendiri atau apa. Tapi dia punya simple, saya cari-cari research di ininya. Ini simple ini samanya persis sekali dengan simple Kemendikbud kami gitu. Nah, itu. Nah, gimana bisakah kita bekerja sama? Terus Pak bagaimana? Pak Agus enggak nyaut ya Pak? Pak Agus, selamat malam. Pak Agus belum bisa bersuara kayaknya, belum keluar suaranya walaupun mikrofonnya udah terbuka ya. Pak Agus, Mas Agung, Mas Agung. Iya Pak. Mungkin gimana Mas Agung? Bagus. Ada gangguan kayaknya Pak Agusnya. Nah, ada gangguan karena ada kemungkinan kalau pakai HP Pak Agus itu ada bagian di bawahnya itu ada toggle kecil. Sudah bisa Pak, sudah bisa. Ayo masuk bos. Bisa Pak. Bisa. Oh, ini. Oke, Pak Agus, matur suwun waktunya kan ini kebetulan tadi baru nyampe. Jadi mungkin saya ceritakan dulu ya Pak Agus, sama-sama Pak Agus. Kan kemarin sempat kalau untuk aplikasi kemarin dibutuhkan aplikasi untuk pengadaan langsung ya Pak Agus ya. Iya. Ya itu. Jadi saya sebenarnya kemarin memang sengaja monggo kalau mau yang ada di UGM mau di entah nanti bagaimana mau di istilahnya mau diambil atau di copy istilahnya atau istilahnya dikembangkan bos. Tapi mungkin kan, ada jika perlu dikembangkan. Ya. Tapi kan saya Pak Arif dulu kemarin, tapi kelihatannya belum Pak Arif ya. Boleh kita buat surat lah Pak, mungkin tidak bagus. Jadi ya artinya bisa saja kita kalau di bawah sudah saling informalnya tentu itu penjajakan informal lah begitu. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau makanya kan kita penjajakan informal. Kalau informal tadi saya sampaikan pernah waktu-waktu yang lalu kan kita juga pernah kerjasama dengan UNJ ya, Mas Agung ya, Mas Agung. Iya Pak. UNJ sama Penajam itu Pak, yang juga pernah kita melakukan pendampingan juga dengan simpel itu. Kemudian di sana nanti kembangkan diri sesuai dengan
apa yang dibutuhkan di sana, kita lakukan pendampingan. Lah monggo kalau dari Universitas Andalas, monggo mau apakah nanti mau jadi paket yang sudah jadi ya, atau kita lakukan pendampingan dengan program yang ada, kemudian nanti kita kembangkan di sana, disesuaikan, kita dampingi sampai nanti bisa jalan, monggo. Tapi yang jelas saya khawatirnya gini, yang jelas kalau untuk jam kerja kan dulu waktu di UNJ kan kita tidak boleh, Pak. Makanya tadi saya sampaikan, kalau untuk membantu di sana nanti ya mungkin hari Sabtu atau Jumat di luar jam kerja. Kemudian apakah mau secara sewu ya Pak ya, profesional mungkin dengan bendera dalam tanda kutip tadi Pak Agus menyampaikan istilahnya mau sistem yang sudah jadi. Nah, itu mungkin jadi Mas Agung juga sudah banyak teman-teman yang bisa membantu Mas Agung untuk eksekusi tentang aplikasi di pengadaan langsung seperti di UGM. Dan yang jelas simple itu dulu juga belum zamannya Pak Arief, makanya masalahnya dari zamannya Pak Arief kan masih mulai si pinter Pak. Ya. Nah sebenarnya kalau itu sebenarnya loh kemarin itu kalau simple diteruskan ke hanya diganti bajunya ya si pinter sebenarnya kan ya kita sudah aja karena selama ini kan kita masih jalan dengan simple Pak. Ya si pinter kan harus baru ada pengembangan yang di si pinter itu kan assignment-nya itu kan kontrak perseorangan, kemudian yang pengadaan konsumsi. Nah, konsumsi itu yang memang yang benar baru. Ya, walaupun dulu di Simpel itu juga sudah ada di Simpel, malah lebih lebih praktis. Cuman di sini kan dimodifikasi yaitu dengan keperluannya bahwa untuk pesan konsumsi itu langsung membuat undangan atau surat. Sehingga itu template langsung nanti dengan hubungannya dengan rekanan dan nanti pembayaran pun nanti sudah ada invoice khusus, tidak memerlukan nota-nota yang zaman dulu di Simpel itu masih ditempel di SPJ itu ya. Nota yang sekarang kan enggak, hanya cukup dengan invoice itu aja. Itu yang konsumsi ya. Nanti kalau mau dimodifikasi disesuaikan dengan mungkin di Andalas, monggo. Nanti Mas Agung saya kira bisa cerita kesulitan-kesulitan atau saya kira kalau menurut Mas Agung gampang. Karena kan kita sekarang baru fokus untuk tender Pak. Kan sekarang yang tender karena kita yang kalau di LKPP yang dari Andalas kan masih versinya 45 ya. Betul. Nah, itu kan masih bisa. Kalau kita kan selama ini enggak kita upkan, karena kan di 45 itu kalau enggak salah nanti detailnya Mas Agung, itu kan merit point-nya sistem merit point enggak ada di LPSE sehingga kita enggak pakai 45. Nah, sehingga kita enggak update. Nah, kalau enggak update kan enggak bisa, sehingga kan di-close. Nah, ketika di-close kita kemarin sudah menyiapkan sebenarnya, tapi dari versi darurat. Versi darurat itu yang jelas kita mulai dari penawaran, kemudian PBB nanti sampai dengan masa sanggah lah. Ya, masa sanggah, kemudian nanti baru sekarang dikembangkan baru ke PPK ya atau PPP untuk upload untuk SPP BJ dan lainnya masih menggunakan upload saja, tapi masih setelah itu nanti yang jelas satu putaran itu bisa dilaksanakan eksekusi pengadaan dan ini sudah ada 18 tender kalau tidak salah. Sekarang sudah hampir lebih ya. Itu kalau setelah itu sudah satu putaran nanti sudah selesai, nah itu biar itu dipakai dulu. Sekalian nanti kita masih mengembangkan untuk sistem tenderingnya yang lainnya, termasuk pemilihan langsung. Penyediaannya gimana Pak? Jadi ada database juga penyedia ya di untuk level UGM gitu ya? Ya, jadi penyedia kan kita sudah punya DRM, data rekanan mampu. Dan kita kemarin kita broadcast
bahwa itu ada apa namanya, ada lelang, ya tender ya. Berarti penyedia di Padang contoh tidak tahu atau tidak masuk di dalam itu ya. Artinya dia harus mendaftarkan dulu ya. Kalau penyedia itu sebenarnya kalau di UGM itu kan memang harus masuk dulu. Masuk menjadi daftar rekanan mampu di UGM. Kecuali kalau sudah ada di LPSE, nanti bisa langsung kita hanya memberikan akun yang di UGM. Atau akunnya sama kurang lebih apa, Mas Agung bisa membantu mungkin, bisa menjelaskan. Yang apa untuk DRM-nya, Mas Agung. Iya, Pak. Yang sekarang masih enggak DRM-nya, LPSE? LPSE iya, jadi untuk membantu pendaftaran itu kan DRM kan semenjak putus dengan LPSE itu, Pak, maaf. Kita masih mengakomodasi rekanan-rekanan yang sudah terdaftar di LPSE, Pak. Jadi supaya rekan-rekan itu mudah dalam daftar DRM, jadi mereka bisa melampirkan screenshot dari LPSE. Akunnya LPSE. Ya, kemudian kita bisa langsung verifikasi sebagai akun DRM-nya di UGM, Pak. Jadi lebih mudah untuk bergabung. Berarti tidak otomatis ya, tidak otomatis apa namanya rekanan atau penyedia di SPSE ke LKPP menjadi daftar penyedia di UGM. Harus ada step berikutnya ya, berarti ya. Tidak semua berarti. Tidak semua juga karena ya. kalau yang di LKPP kan harus masuk sirup. Iya. Kalau kita kan sehingga sirup kan secara nasional bisa dibaca semua. Iya. Kita kan sirup kan tidak pakai sirup yang tender kan. Begitu. Iya. Sehingga hanya terbatas di apa yang sudah masuk atau daftar di UGM untuk tendernya itu. Ya, oke. Baik. Jadi sebenarnya intinya ya gimana ya? Yang PL ini Pak, yang simple ini ya. Monggo ya. Kalau PL memang, itu kita sudah ya termasuk apa manual personal sudah ada atau guidance-nya sudah ada dan sudah apa sebelum LKPP menggunakan simple kan kita sudah ada simple dulu ya sehingga mungkin diadop dengan LKPP yang simple apa UGM itu ya dulu waktu. Simple itu bukan LKPP Pak kalau nggak salah. Simple itu dipakai oleh Kemendikbud sekarang dan Departemen Keuangan. Bukan sebelumnya Mas Pak Rudi. Sebelumnya itu dulu kan 2000 berapa Mas Agung? Kita kan waktu membuat simple itu 13 ya? 2014 Pak. Udah lama sekali ya? Iya, 2012. Kemudian LKPP kan apa tahun berapa itu memunculkan simple, Mas Agung? Iya. Seperti kalau nggak salah itu 2014 itu kita sempat dapat penghargaan dari LKPP untuk inovasi simple itu Pak. Jadi LKPP sudah memberikan penghargaan ke kita karena membuat simple itu. Jadi setelah itu kita kemudian diberikan mandat sama LKPP untuk menyebarkan simple itu ke banyak instansi. Kemudian kita memberikan syaratnya itu diberikan secara cuma-cuma. Jadi kemudian kita sebarkan kalau salah itu ke banyak kabupaten Pak ya, masuk Denpasar, UNJ, IPB, yang Bali itu. Termasuk yang Jember itu ya, Jember itu ya, rumah sakit itu ya. Banyak sih kita udah sebarkan itu aplikasi. Jadi kita instalkan di sana, kemudian masing-masing instansi kan punya program masing-masing, kemudian bisa di-customize oleh masing-masing program. Baru tahu kita Pak Agus. Jadi kami itu baru pakai simple tahun 2000. Tahun 2001 ketika kami jadi satker dari Kemendikbud. Ketika itu satker kami tahun 2020 dan 2021. Oh, udah lama Pak. Dan ketika itu kalau tidak salah Pak Andre yang teman saya dari ini yang sekretaris LPSE kami yang ikut ke Jakarta, maaf dia bilang waktu itu ini selentingan ya saya tahu ini software yang sudah dikembangkan oleh Departemen Keuangan katanya. Ternyata kalau saya telusuri dari UGM ternyata. Dulu kita Pak zamannya Yusuf Kalla Pak, kita dapat penghargaan itu. 12 ya Mas Agung ya. Ya, kata Pak Rudi juga tadi
diakui bahwa tahun 2019 atau sebelum masuk Simpel kan ada semacam sosialisasinya dari Kemendikbud, diundang. Kejut juga Pak Rudi, loh ini kok UGM punya ya, kira-kira Iya. gitu. Kita kan udah lama make itu ya, kita yang buat itu. Itu sudah familiar sama kami, tapi karena kami sudah PTNBH, kami kan lepas dari Kemendikbud, maka simpelnya juga kami lepas. Maka kami beralih balik ke SPSE LKPP, karena UNAN itu sudah cukup lama punya LPSE sendiri, mandiri, dari binaan LKPP. Sudah lama itu, sudah 10 tahun lah kira-kira. Itu masuk yang awal juga. Tapi karena kami ke Kemendikbud, maka SPSE yang kami lama itu kami tinggalkan, kami pakai istilahnya UKPBJ-nya Kemendikbud. Kami tergantung ke UKPBJ Kemendikbud. Nah, jadi kami tidak pakai LPSE kami, jadi mati suri lah LKPP kami 3 tahun gitu, mati suri. Maaf Pak, maaf. Itu yang kemarin yang ada fungsionalnya enggak? Yang di Anda? Nah, itulah kami punya 7 orang fungsional, dan 7 itu boleh dikatakan 5 orang itu sudah punya pengalaman 10 tahun. Dan itu semuanya ditarik, Pak. Betul. Nah, kami sekarang ini, saya lagi mengkader sekitar 50 orang kemarin saya seluruh ini, terus saya training pakai tryout berapa kali. Nah, dapatlah saya 20 orang. Nah, 20 orang ini saya mau kursuskan, sudah dikursus sekarang mereka 13 hari, 14 hari. Dia pakai di LKPP itu ada programnya, Pak. Jadi ada yang online-nya 10 hari atau berapa gitu, terus ada kelasnya. Itu sedang in proses, mudah-mudahan ada yang lulus dengan level 1 yang paling susah sekali, Pak. Maaf saja, saya dengar level 1 itu ada yang ikut 20 orang, 0 yang lulus, Pak. 0 lulus. Saya pernah ikut 0, enggak lulus. 0, Pak, maaf. 0 yang lulus, yang PBC level 1. Saya takut juga ini. Nah, kami kan sudah kehilangan banyak, Pak. Diambil aja tuh, Pak, oleh Kemendikbud. Betul. Itu sakit hatinya luar biasa, Pak. Diambil saja itu. Dapat SK, terus mereka sekarang sudah lokasi kerjanya sudah di LL Dikti. Betul. Ya. Nah, mereka ambil absen di sana. Nah, jadi nggak boleh lagi ke tempat kami. Iya, kan sudah bedol desa itu namanya. Nah, itu kan goncangan besar di kami. Nah, maka kebetulan pimpinan udah kita harus mandiri, tapi ya tertatih-tatih. Nah, tertatih-tatih itu ya pertama SDM harus diperbarui semua. Walaupun SDM yang dari Kemendikbud PBJ itu masih ada, yang PPK masih bertugas di kami sebagai outsourcing lah, apa namanya istilahnya, kami pakai standar biaya masukan kami gitu. Ya. Betul. Jadi sudah mereka tidak remun lagi ke kami, tidak menerima remun lagi dari mereka, terima cooking di Kemendikbud. Nah, itu yang ini. Nah, kebetulan kita kan harus benchmarking. Nah, kami pilih UGM karena saya, maaf saja, baru saya buka rahasia sekarang, kami membuat peraturan PTNBH kami juga mencontek tanpa memberitahu peraturan yang Bapak punya. Karena itu terbuka kan, Bapak punya peraturan nomor tahun 2020. Dan sekarang sudah yang baru 12 tahun 2022. Ya, yang baru itu saya lihat 12. Itu ya, yang ada di katalog pemerintah atau e-katalog bisa ditunjuk langsung. Nah, itu baru saya lihat itu. Ya, itu Pak. ada Pak, yang e-katalog kan cuma referensi aja, Pak. Sebenarnya kita tidak pakai sebagai referensi aja. Misalnya mau butuh itu dilihat di katalog referensi untuk. Nah, ya. Itu baru di peraturan tahun 2022 saya lihat. Di peraturan 2020 saking bacanya saya enggak lihat itu. Ya. Jadi kami belum tahu lah. Jadi kita ikuti alur kerja UGM. Ya, mereka punya unit kerja, punya PPPP namanya, ada petugas pembelian. Tapi itu petugas belum masuk ke kita. Ya. Jadi gini, kalau UGM kemarin yang fungsional itu kan
ada 4 yang mengundurkan diri kan, karena dia tidak mau kan ditarik di Kemendikbud. Nah, akhirnya mengundurkan diri, ya sudah, SK sudah turun, ya sekarang PPP pure yang ada di UGM. Karena kalau sudah di Kemendikbud, SK-nya sudah keluar dulu, baru dia mengundurkan diri, atau bukan, sebelum? Kan dikasih surat pernyataan untuk kesanggupan, maksudnya sanggup apa enggak. Nah, kita diskusi, dia pada tidak sanggup, ya udah pernyataan bahwa tidak sanggup menjadi fungsional yang ditarik Kemendikbud itu, sehingga per 1 Agustus kan sudah di SK-nya sudah turun. Jadi maaf saja Pak, ini perlu informasi Pak. Jadi bisa jadi ada dusta di maaf. Jadi sebelumnya UGM ada PPBJ-nya sudah menerima surat ini Pak, surat. Jadi sebelum SK Menteri itu kan 1 Agustus, saya tahu betul. Sebelumnya sudah ada ininya ke staf PBJ Bapak. Iya, kan kita di P2L ya, tempat saya itu kan diundang, dikumpulkan semua PPK ya dengan dengan teman-teman yang ada di di Jogja. Kemudian dikasih batas waktu, misalnya kalau mau menjadi jabungnya mau digabung lah, gabung jadi Kemendikbud, ditarik Kemendikbud, enggak usah pakai surat pernyataan atau membuat surat pernyataan. Itu yang undang siapa Pak? Boleh tahu? Kemendikbud, saya lupa namanya, ada Kemendikbud dari Kemendikbud. Nah, di kami itu yang enggak ada. Saya nggak tahu ada apa jadi ada, tetapi fungsional kami tidak ngomong ke saya. Itu yang saya makanya gini, jadi fungsionalnya itu mungkin yang tempat Bapak itu memang apakah dia berniat untuk bergabung di Kemendikbud, karena kan pure otomatis semuanya kan ke Kemendikbud kan. Iya. Nah, atau memang tidak mau. Kalau di tempat saya kasusnya yang dari 4 jabung itu tidak mau. Ya. Di tempat kami ada yang mau, ada yang tidak mau, tetapi sepertinya step mereka diberitahu bahwa mereka akan dimutasi itu tidak ada. Seolah-olah di posisi saya melihat bahwa mereka seolah-olah langsung aja keluar SK mutasi, atau saya kena prank gitu loh. Saya nggak tahu. Ya, karena kan kalau udah ke sana otomatis kan koordinasinya kan memang dari Kemendikbud. Seperti makan ditanya sama teman-teman. Sekarang kalau nanti jabungnya dari Kemendikbud, apa kontribusinya ke UGM? Karena kita juga butuh kan untuk itu sudah ada sebelum 1 Agustus, Pak. Sudah. Tempat kami tidak ada sama sekali. Jadi begini, Pak, tempat kami yang saya alami ya. Saya sebagai ketuanya itu tiba-tiba tanggal 2 Agustus, hari apa itu ya, saya ingat. Langsung mereka bermengatakan dengan agak ini, Pak, kami dapat SK. Apa tuh SK? SK mutasi. Loh, apa ini? Ya Pak, kami sudah dimutasi ke Kemendikbud. Loh, gimana? Nah, itu. Berarti mereka sanggup. Oh, berarti saya kena prank itu. Lah gimana? Berarti mereka sanggup. Kalau tempat kita ada beberapa dari UNJ juga ada yang nggak sanggup, sehingga membuat surat pernyataan. Di tempat saya seolah-olah mereka tidak tahu sebelumnya, dan tiba-tiba aja surat itu keluar. Rasanya enggak benar ya? Enggak, ya memang sudah ada pembicaraan. Pimpinan terkejut, saya terkejut, WR2 terkejut, rektor terkejut, semuanya terkejut. Iya. Nah, seolah-olah ini enggak tahu saya apakah ya saya enggak mau mengulang peristiwa yang lama ya itu, tetapi yang report ke saya itu ya begitu. Jadi seolah-olah mereka tidak tahu sama sekali adanya SK mutasi ini. Nah, sekarang gunanya apa, Pak? Misalnya pegawainya yang ikut Kemendikbud itu sudah ditarik ke Kemendikbud ya. Sekarang pengadaan sendiri di Andalas itu masih mau meregenerasi yang berapa? 20 orang tadi ya. Lah ngapain? Susah-susah, yang kemarin kan sudah ada yang jabung untuk. Yang Jakfung sudah pindah ke Kemendikbud. Berarti kita yang kita punya lagi. Nah, tidak ada lagi Jakfung. Jadi di peraturan kami juga diskusi dengan LKPP setahun sebelumnya. Ya, dia sudah tahu masalah ini. Tapi kan Kemendikbud masih ambigu.
Ya. Dia bilang aja di peraturan Bapak janganlah pakai istilah Jatfung lagi, karena Jatfung itu di PTNBH sudah tidak ada. Oh ya, oke, saya bilang boleh, boleh. Oke, Kok bisa pakai. bilang gitu? Hah? Ya? Kok bisa bilang gitu siapa? Si ini, Pak ini, direkturnya Pak namanya Raden namanya, Raden. Oh. Direktur KPP. Oh. Saya memprediksi tidak ada Jatfung untuk PTNBH. Kalau Bapak sudah PTNBH nggak ada lagi Jatfung gitu. Oh iya ya. Jadi Jatfung ini hanya berada di Kemendikbud, Bapak, kata Pak Raden itu. Oh, dia ada di KPPJ. Bapak kan PTNBH tidak tergabung ke KPPJ, punya seakan-akan seolah-olah UKPPJ sendiri gitulah punya gitu. Jadi Bapak tidak perlu itu Pepres, kan istilah Pepres ini hanya untuk kementerian, ya itu. Karena begini Pak Agus, karena kita kan sudah jelas ya, maksudnya jelas ini. Kita memang akan keluar dari LKPP kan, LPS ya. Ya tahu, sehingga memang ke depan itu kan tender-tender kan menggunakan aturan sendiri, termasuk pengadaan langsung. Nah, sehingga memang Jatfung ya istilahnya kita ganti sendiri di peraturan rektornya kan gitu. Ya memang kita tidak ada istilah Jatfung kan gitu. Berarti kan sama Pak. Jadi di ya, PBJ kami pertama kali saya di peraturan saya, walaupun saya mengadop dari UGM, tapi kita mengadop dari Pepres juga, yang jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa berkedudukan di nama kami di UPT, namanya UPT pengadaan bacaan UNAN, saya bilang. Nah, gitu. Terus dibaca sama LKPP, loh, Jatfung ini untuk Pepres nih Pak, katanya. Nanti itu ini miliknya Kemendikbud Pak, katanya. Nggak ada Jatfung sama Bapak, buang aja coretnya istilah ini, katanya. Kalau tempat saya baru itu Pak, baru membuat aturan misalnya nanti untuk sertifikasi tapi internal Pak, nanti untuk yang untuk PPP itu perlu sertifikasi, pelatihan atau apa itu syarat-syaratnya. Tapi penting tuh Pak, jabatan jabatan pengadaan barang dan jasa di PTNBH semacamnya seperti kita tetap itu. ada Pak. Karirnya ada gitu. Iya ada, karirnya ada. Betul. Ya. Ya, jadi rencana kalau Andalas kan tendernya masih pakai LKPP karena masih pakai 4,5 ya, 4. Betul. E-katalog, tender, sekarang semuanya pakai LKPP, semuanya. Jalan ya Pak ya. Sekarang yang pengadaan langsungnya itu gimana? Mau pengadaan langsung dari mana, kita mau buat sendiri yang tidak tergantung sama LKPP. Jadi punya sistem pengadaan elektronik sendiri. Maka itu sekarang saya lagi berusaha mencari. Kebetulan ketemu jodohnya Pak Agus ini. Jadi saya cari-cari software, cari-cari pengembang, kemudian ada Simple. Nah, Simple ini makhluknya apa? Saya bilang nih. Di UGM saya baca juga Simple. Dan saya Pak Gus, kalau nanti cari pengembang dari luar, itu khawatirnya itu harus tim analisa dari Andalas harus kuat, maksudnya gitu. Mau dibawa ke arah kemana kan gitu. Ya, kecuali kalau misalnya pengembang yang sudah pernah menggunakan atau membuat untuk pengadaan langsung yang ada di misalnya di UGM itu ya kan sudah tahu mekanismenya dan lain-lainnya, prosedurnya kan gitu, sehingga kan agak mudah untuk TikToknya itu kan untuk untuk mengembangkannya gitu. Tapi monggo aja Ndek. Jadi dengan tahu sejarah dari Simple ini, dan kami sudah 2 tahun memakai Simple dan kami tidak ada masalah dengan Simple Kemendikbud. Maaf, ini Simple Kemendikbud. Sekarang memang namanya www.simple-kemendikbud.go.id Pak. Nanti klik keluar itu Pak. Bapak juga bisa klik itu. Tapi proses pembayarannya belum Pak. Hah? Proses pembayarannya belum terlink dengan Oh, belum, pasti belum. Nah. Hanya pengadaan saya dulu tahun 2020 belum terintegrasi dengan Sirup. Tahun 2021 rasanya sudah terintegrasi ya Pak Andre? Pak Andre. Sudah terintegrasi ya tahun 2021 dengan Sirup, simpelnya Kemendikbud? Enggak, sejak 2020 Bro. Sudah terintegrasi? Udah. Berarti dia hanya mengintegrasikan Sirup dengan simpelnya. Enggak, awalnya dari Silembaja Bro.
Oh, Siran Baja kan softwarenya Kemendikbud itu. Ya, Siran jadi Baja dulu, masuk ke Sirup, dari Sirup ya, masuk ke Simpel. Itu sudah ya betul. satu alur itu, Pak. Kalau Siran Baja itu aplikasi RKT-nya Kemendikbud, Pak. Itu paling susah, Pak, di Bintang terus kita, Pak Agus. Pernah kita di Bintang sampai bulan Agustus. Nah, di Bintang itu artinya tidak boleh melakukan pengadaan karena nggak lolos di Siran Bajanya. itu marah apa namanya, ya ada juga lah suka duka kami dengan Kemendikbud itu sebagai satkernya atau BLU-nya. Jadi begini Pak Agus ya, atau kalau memang ini makin makin rasa dalam pikiran saya, ya saya belum diskusi dengan pimpinan saya, tapi begini pasti langsung ingin gimana sih kalau kita dapatkan, kalau kita punya soft code-nya dari UGM, tentu sangat membantu kita. Nah, tapi mekanismenya bagaimana? Apakah ada mekanisme tertentu yang harus kita lakukan? Itu mungkin perlu yang jelas itu kan propertinya UGM. Unan kan dalam arti ini ingin memakai properti yang ada di UGM. Nah, bagaimana mekanismenya itu mungkin kita bisa ini. Tentu saya akan diskusikan dengan WR2 saya, dengan Pak Rektor ini. Saya sudah ngomong lah, kita perlu suatu software. Itu tidak harus kita punya software sendiri kalau PTNBH. Kita tidak bisa lagi bergantung terus-menerus dengan KTP. Sampai sekarang kita hanya bisa tergantung untuk tender. Saya bilang ini masih bagus lah tender karena orang sudah semua perekanan semua sudah tahu, tapi tender kan tidak banyak, cuma beberapa paket ya, 30 paket per tahun atau 35 paket per tahun. Dan barangkali yang kami pentingkan di sana memang e-katalognya, jadi 2 itu. Tapi yang paketnya ratusan, 800.000 paket di masing-masing unit itu ada 20-30 paket dan ada 15 unit atau apa begitu kan. Nah, itu PL. Nah, PL ini dan ini kinerja unit itu kan dari PL-PL ini, mereka lah yang tahu pengadaannya. Nah, sekarang jadi masalah di kami karena SPSE itu tidak terlalu fleksibel untuk orang yang harus punya akun, punya sertifikat. Nah, jadi semakin kuat keinginan kami untuk punya aplikasi software PL sendiri gitu. Nah, kalau mekanismenya lah kita coba bicarakan. Ya, itu mungkin seperti yang dulu pernah kita di UNJ, Mas Agung, mungkin bisa disampaikan Mas Agung Hanif. Iya, Pak. Tolong sampaikan Pak Agus waktu di UNJ. Ini UNJ itu ini ya Pak, Universitas Negeri Jakarta Pak. Jakarta Pak, di Jakarta. Gimana Mas Agung? Iya, dari beberapa kali sharing kita, jadi kan sebenarnya Simpel itu kan sebenarnya open source ya Pak, jadi dibuat menggunakan bahasa open source, kemudian setelah penghargaan dari KPP itu kita diminta untuk menyebarluaskan Simpel juga secara open source, kemudian pengembangan selanjutnya itu biasanya diserahkan ke masing-masing instansi Pak. Jadi seperti salah satu contohnya itu yang di UNJ itu, jadi kita dari UGM itu diundang sana untuk instalasi di UNJ. Kemudian setelah itu kita melakukan seperti launching lah, mungkin grand launching gitu ya, grand launching Simpel di UNJ itu dihadiri PPP, kemudian ada waktu itu juga ada Pak Rektornya juga kalau nggak salah, ada Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor. Kemudian setelah itu di customize oleh programmer yang ada di UNJ, jadi kita serahkan sepenuhnya ke UNJ sana untuk dikembangkan entah jadi apa gitu Pak. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya source code yang ada yang udah ada di UNJ itu untuk dikembangkan. Jadi sistemnya sudah dikembangkan sendiri oleh UNJ Pak. Jadi kita
hanya diundang ke sana, kemudian diminta untuk menjadi narasumber untuk mensosialisasikan seperti apa sih simbol itu, juga sekaligus green launching. Ya, jadi open source Pak, jadi monggo aja kalau mau itu digunakan. Gitu. Intinya gitu aja. Berarti kalau saya tangkap itu Pak Mas Rudi atau Mas Mas Agung itu jadi narasumber mestinya di UNJ memberikan BIMTEK begitu ya kira-kira ya. Sepertinya ya. Ya Mas Agung. Iya, monggo Pak kalau itu. Ya, kalau memang mekanisme mau itu monggo, atau mau mungkin dengan lain apa lainnya Mas Agung dan mekanisme lainnya. Monggo yang dari kalau dari Pak Gus kersanya gimana Pak Gus? Jadi berarti softwarenya itu open source, berarti ya. Itu PHP ya Pak. Saya dulu waktu sekolah dulu pernah merancang software juga. Itu ya, server side software ya. Iya, bahasa pemrogramannya kita pakai PHP Pak. Kemudian frameworknya itu kode Igniter. Oh gitu ya. Jadi database-nya MySQL. Database-nya MySQL ya. Ya, tadi standar yang biasa untuk software berbasis web ya. Jadi server side, PHP, terus MySQL dan kalau itu ya artinya kan saya kira programmer banyak yang cukup tahu. Tentu mungkin di-customize untuk keperluan Nunan, tentu semacam tata letak dan segala macamnya kan itu perwajahan dan segala macam, barangkali begitu ya. Ya, tinggal penyesuaian aja Pak itu. Penyesuaian. Nah, berarti tentu harus inilah, apakah sebaiknya memang kita lakukan ini secara resmi Pak, maksudnya kita harus kirim ke rektor UGM gitu, gimana Pak bagusnya? Biasanya begitu ya, bagus. Atau enggak. Kalau yang si pinter saya enggak berani, karena si pinter kan itu zamannya Pak Arif ya. Oh. Iya, kalau yang simple monggo aja, kalau itu mau karena kemarin seperti UI3 bersama enggak Pak? UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia, itu juga PTNBH, kemarin sudah 2 kali ke UGM. Jadi mereka akan mengadop beberapa metode yang untuk aplikasi keuangan, aplikasi yang di Direktorat Aset, termasuk pengadaan. Nah, ketika dia juga masih kebingungan dan disarankan untuk membuat peraturan rektornya dulu, kan gitu sama Pak Arif. Betul. Ya, kemudian kalau sudah ada, monggo aja. Tapi kalau yang aplikasi si pinter tempat kita di UGM itu kan ya masih belum sempurna, masih development semua. Kan betul. Ya. Dan yang ada itu kan simple. Nah, simple seperti yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, itu sebenarnya kan open source. Open source itu monggo aja kalau mau dipakai, kita nanti ngasih pendampingan atau bagaimana bentuknya. Nah, itu langsung aja enggak apa-apa. Jadi cuman kalau membutuhkan kami, ya jangan di jam kerja. Karena dulu saya tim termasuk Mas Agung itu diundang ke Penajam, diundang ke sana, itu jam kerja enggak boleh dengan pimpinan kami. Terus iya. Jadi ya betul. Tapi kalau misalnya mau surat dengan rektor, saya kira juga enggak mungkin akan karena kan kita masih mengembangkan Pak, enggak bisa misalnya mau mengembangkan dengan simple yang ada di UGM nanti dikembangkan di Andalas, saya kira juga karena kita belum sempurna gitu. Seperti jawaban Pak Arif kemarin gitu. Oh iya. Jadi maksud saya gitu, dari aja. Baik ya. Jadi ya. Kami juga dulu baju Andalas saja Pak, cuman kontennya yang dari aja gitu loh. Ya. Saya kira baik. Jadi jadi mungkin di luar jam kerja misalnya kita mengundang pihak UGM misalnya
bisa ke tempat kami atau mungkin bisa melalui Zoom juga bisa, ya kan gitu loh. ke LKPP juga. Kami juga sering BIMTEK atau sosialisasi kita pakai via Zoom. Sekarang kan itu yang paling mudah ya. Tapi kalau ini boleh bisa saja datang ke UNAN, nanti kita ada pembiayaan dan segala macam baik Zoom maupun UNAN sesuai dengan SPM yang ada. Biasanya kami begitu Pak. Jadi sama LKPP. Jadi misalnya sekian jam nanti adalah sebagai narasumber begitu ya di SPM itu. Kami di UNAN juga sering juga memakai meminta LKPP melakukan hal yang demikian. Juga itu melalui Zoom saya tambah juga kan kalau di UGM juga memang ada beberapa sistem yang ada di fakultas-fakultas Pak. Ya, seperti misalnya di FIB Fakultas Ekonomi Budaya mengembangkan sistem itu juga berkontrak dengan mitra lain kan gitu. Nah itu monggo aja kalau untuk berkontrak dengan mitra lain berarti kan harus memakai, kalau dulu kan ada Gamma Tekno dan macam-macam ya. Iya. Dan itu kalau dengan mitra istilahnya nanti mitra kan harus dengan bendera. Itu Mas Agung juga siap monggo aja misalnya. Oh begitu ya. Secara profesional untuk mengembangkan di situ. Misalnya daripada Pak Agus nanti mencari pengembang yang baik itu monggo aja. Jadi kita memang pakai Gamma Tekno memang gitu. Pak Gamma Tekno ya kalau Gamma Tekno jelas itu namanya paket penyediaan paket pengadaan software namanya. Jadi pihak ketiga di sistem SIA kami. Ternyata Gamma Tekno itu juga dikembangkan oleh UGM. Ini Gamma UGM. Nanti bisa juga begitu Pak. Jadi kalau begitu kan kalau suatu paket software yang kalau dijual itu ada ini ya, ada paketnya dan juga ada ininya lengkap dengan bagaimana cara memakai biasanya. Betul. Nanti kan kita ada untuk kalau di tempat kita kan ada manual prosedurnya, kemudian ada videonya bagaimana cara memakai kan sudah kita siapkan juga semua kan gitu. Gitu ya. Yeah. Ada tenaga-tenaganya sudah ada di teman-teman Mas Agung itu. Andai aja, tapi yang jelas kita bantu kalau misalnya dengan Tapi kalau itu kan artinya softwarenya itu sudah customize UNAN ya, mungkin ya. Iya. Tentu itu ya, sudah customize UNAN ya. Tapi kalau tadi yang pertama misalnya ya belum masih bahan baku ya. UNAN perlu mengcustomize seperti itu. Ada 2 model tadi seperti yang disebutkan. Bukan seperti itu ya kesan saya tadi. Iya. Itu kalau simpelnya sudah pernah membuka belum Pak? Nanti bisa kapan-kapan dianukan dulu gambaran penggunaan simpel yang ada di UGM. Oh, kalau UGM saya belum tahu, tapi kalau yang Kemendikbud punya kami sudah 2 tahun. Ya. Nah, nanti kan sebenarnya tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan UNAN aja. Sebenarnya kan gitu. Hampir sama Pak Agus, sama persis. Betul ya. Iya kemarin karena saya pernah diundang saya sama Kemendikbud. Nah, cuman malah kendala itu tadi saya tanya aja gak saya jawab. Karena saya tahu di UGM kalau ini kesulitannya ini baru kita. Dan UGM sekarang sudah terintegrasi dengan sistem keuangannya juga ya. Dan betul Pak. Sirancang tadi ya. Serencang ya. Serencang. Terus disambung dengan SIMKU Pak. Ketika pembayaran dari PPK tadi kan langsung memerintahkan di PUMK langsung masuk di SIMKU Pak. Langsung kebayar Pak. Jadi kalau di UNAN itu masih pembayarannya ada yang Pak, tunai Pak? Enggak tahu kan saya. Pembayarannya masih tunai atau sudah pakai interbanking atau transfer gitu? Oh, melalui bank Pak memang pembayarannya. Sudah, ya? Harusnya kan sudah ada sistem keuangannya ya, kan tinggal dinganu saja.
Ya itu, jadi barangkali minim itu Pak integrasinya Pak. Nah, integrasinya itu. Jadi kalau sekiranya kita pakai yang simple dari UGM, di UNAN sudah punya sistem pembayaran sendiri, tentu tidak semudah kita yang pakai UGM, tentu UNAN-nya harus menyesuaikan itu ya kira-kira ya, yang kita punya sistem. Iya, saya kira itu. Mas Agung itu lihat aja udah bisa. Gampang itu Pak. Udah, begitu lihat itu Pak UNAN apa pembayaran di sana pakai sistem apa, Mas Agung lihat aja udah tahu Pak, bisa langsung integrasikan Pak itu. Iya. Oke. Ya mungkin Pak, mungkin tidak malam ini diputuskan. Mungkin Pak Agus mau berdiskusi dulu dengan pimpinan. Baiknya yang akan diambil apa gitu Pak? Gimana gitu? Baik ya. Jadi kalau tadi saya bisa ini ada dua opsi saya lihat ya. Jadi kalau seperti Gamma Tekno itu opsinya tentu kita namanya membeli software lah, itu jelas saja. Membeli software tentu kalau membeli kan sudah customize-nya UNAN sepertinya ya. Kalau seperti itu. Kalau saya atau kedua tadi kita harus mengcustomize sendiri, jadi source code-nya diberikan begitu kira-kira. Nah, itu opsi yang saya lihat tadi sepertinya. Begitu ya Pak Agus kira-kira. Iya betul. Monggo Mas Agung ada mungkin ada disampaikan Mas Agung. Itu Mas Agung itu malu-malu Pak itu orangnya. Ya, suaranya kecil sekali Mas Agung. Biasanya programmer itu ini memang orang yang berada di tempat yang sepi, yang berpikir sendiri. Itu kalau kerja malam itu. Gimana Mas Agung? Mana? Saya ikut aja Pak. Ikut aja. Ya tadi sudah saya sampaikan Mas Agung juga Pak Agung. Ya, Mas Agung mau ikut aja lah, yang jelas dulu jam kerja lah. Kalau jam kerja nanti tidak enak lah sama karena kita juga baru mengembangkan toh Pak, nanti waktunya harus dibagi-bagi begitu Pak, harus ada waktu yang ekstra mengatakan. Ya baik. Sekira mungkin pendampingan aja kalau sudah ada di UNAN sudah membuat itunya ya, sistemnya ya. Ada yang sudah membuat ya. Kita punya sistem di perencanaan sepakat namanya. Kayak si rencang itu. Kita juga barangkali punya sistem di keuangan ya, tapi kita tidak semuanya itu dalam pulau-pulau yang saling terpisah. Kalau ada pengadaan SIP itu. Ya. Kalau ada pengadaan SIP itu. Jadi pengadaannya kan masih pakai LKPP punya SPSE. Nggak mungkin dong kita mengintegrasikan punya orang ke sistem kita, karena tetap sih jalannya manual gitu kan. Makanya. Pak Gus. Tadi kan di perencanaan sudah punya sepakat, ya, Pak. Keuangan sudah punya apa namanya Pak? Saya juga nggak tahu, Pak Andre yang tahu tuh. Nah, itu nanti pengadaan di tengah-tengah dilihat sama Mas Agung itu udah bisa integrasi Pak, dari sepakat ya. Kalau kita tadi masuk si rencang istilahnya langsung disimpel masuk keuangan, itu nyambung Pak, integrasi Pak. Oh gitu ya. Sokor langsung SIM aset Pak. Punya nggak Pak? SIM aset punya belum? Punya, tetapi pencatatan punya ini ya, punya negara punya, ada softwarenya dari milik negara kayaknya ada. Saya kira ada software dari pemerintah itu Pak. Ya sendiri biasanya. Iya, dari dia punya sendiri. Jadi pencatatan aset itu kan dicatat Pak. Kalau dulu kan barang milik negara BUMN. Besok kan harus diganti Pak, barang milik universitas. Iya. Peraturannya sudah ada itu. Iya. Tinggal buat aja gabung Pak. 4 itu greg udah jadi Pak. Greg-gregnya ini yang masalah.
Loh, Pak Agus masih berapa tahun Pak Agus di pengadaan? Gimana? Pak Agus masih lama enggak di pengadaan? Di pengadaan UNAN? Saya tahun depan lah, mungkin kalau dapat ya digantikan lah. Karena saya itu dosen ya, yang mengajar. Sama Pak, kita semua dosen toh Pak, yang ada di UGM juga gitu. Kalau teknik itu yang paling setara eselon 3 lah, sampai situ aja. Kalau yang untuk leadernya memang dosen-dosen. Sekarang tempat kita kan ganti pimpinan juga, Pak Arief. Oh, Pak Arief sudah sekarang jadi WR. WR Pak sekarang. Iya, ngerti. Tapi pengganti Pak Arief siapa? Pak Teguh Sutibyo. Itu dosen vokasi teknik. Dosen juga? Iya, dosen juga. Iya. Teknik sipil? Kan? Struktur ya, teknik sipil ya? Oh ya. Iya, struktur teknik sipil. Saya bukan teknik sipil ini, saya teknik mesin ya. Ya enggak apa-apa Pak. Di sana ada orang UNAN itu di Jogja selalu tinggal tuh Pak Ahmad Suraji, temannya Pak Arief. Iya. Ya ada situ. Tapi itu MRK tuh, manajemen rekayasa konstruksi dia. Yang datang 2 orang di teman kaya itu dosen sipil juga. Saya kalau bisa ya dialah yang melakukan. Nanti ada Simonef juga loh Pak, kalau untuk konstruksi itu ada aplikasinya. Oh. Nanti ada apa namanya kurva F itu. Kurva apa Lek? Kurva S ya. Ya, sudah ada. Makanya kalau mau nanti melihat-lihat dulu. Jadi bisa. Kalau lelang Pak Agus, maaf ya, kalau lelang LKPP konstruksi nilainya berapapun, itu kan tiap mingguan kan biasanya kita kan ada rapat evaluasi. Nah, di situ juga memasukkan progres itu lewat Simonef aplikasi. Tapi nanti lah terlalu panjang Pak, malah pusing ya Pak. Ini aja masih bingung ya Pak ya. Iya. Tapi minimal saya tahu di UGM juga sudah mengembangkan aplikasi untuk monitoring capaian ininya lah ya, progres fisiknya. Ya. Dan itu nanti terlink dengan keuangan untuk pembayaran termin. Oh iya. Ya kan itu misalnya progresnya berapa, persentase, uangnya itu muncul, bayar baru bisa ya itu. Nanti bisa jadi Gamma Tekno juga tuh Pak ya nanti. Jadi Gamma Tekno. Katanya SIA itu kan dari UGM juga ya, Sistem Informasi Akademik kalau salah ya. Iya. Betul. Ya kan dari KRS, KHS gitu-gitu ya. Itu kan yang paling mendasar di perkuliahan ya. Katanya dari Gamma Tekno yang saya tahu, tetapi katanya Gamma Tekno disusut dulunya diterapkan di UGM katanya. Iya. Jadi kalau Pak Agus bisa dengan Pak Arief, ya Pak Arief kan saya udah BR ya. Itu yang karena Pak Arief kan si pinter. Sudah enggak pakai simpel masalahnya Pak Arief. Tapi si pinter itu menurut saya hanyalah katalog sektoral itu Pak, lebih ini. Kita butuh semuanya. Kita butuh, kalau di LKPP namanya bela pengadaan itu Pak. Bela pengadaan. Ya, hampir sama itu konsepnya. Nah, terus ya jasa perseorangan itu bagus juga tuh. Itu kita tertarik juga kemarin jasa. Ya kita seperti konsumsi kan juga sektoral, kan kita butuhnya hanya sektoral aja. Betul. Konsumsi. Saya juga bercita-cita ATK itu kayak di Jepang saya pernah lihat itu. Si unitnya itu klik-klik aja. Itu dulu waktu saya pernah ke sana sebelum, klik-klik aja langsung terhubung dengan penyedianya itu. Jadi dan artinya ini ya, dia tidak butuh tidak butuh storage, tidak butuh gudang ya. Jadi barang yang dia butuhkan itu langsung diklik, yang kemudian pesanan itu datang. Itu yang ATK lah ya, sampai ke laptop seperti itu. Berarti dia sudah punya kontrak payung dengan beberapa ini. Ya, vendor ya. Vendor. Nah, saya tidak tahu UGM rasanya belum saya dengar yang seperti itu. Sebenarnya dulu udah pernah Pak, yang ATK udah. Baru dalam proses Pak. Dalam proses. Tanya Mas Agung gitu Pak. Mas Agung, bener nggak Mas Agung? Proses nggak? Mas Agung dalam proses. Oh iya.
Berarti ini. Jadi Jadi Pak, dari dalam proses katalognya itu. Kalau e-katalog kan kita sebenarnya data sudah ada semua, Pak. Tinggal nah itu nunggu Mas Agung kapan mau dilansingkan. oh, jadi Mas Agung ini dapurnya ya. Sudah semua, Pak. Cengkorongannya sudah ada, Pak. Cengkorongannya sudah ada semua. Jadi tinggal karena kan kita masih apa ya, masih ada keterikatan dengan Pak Arus sebagai apa? Sebagai ya pencetus atau apa si pinter kan. Ya. Enggak, kita semua instruksi dari Pak Arif sampai saat ini juga masih Pak Arif gitu. Yang pimpinan P2L yang baru juga belum begitu kan. Ya, saya kira untuk ATK atau pengadaan barang-barang operasional sehari-hari itu yang itu sudah dalam satu katalog yang sudah bisa diklik-klik langsung oleh usernya dan approval-nya di tingkat PPK aja atau siapa gitu. Alat kedokteran, alat lab itu sudah ada semua, Pak. Sudah ada database-nya. Yang jarum suntik itu ya, Pak. Sudah, obat-obatan juga sudah. Dari di situ ada rumah sakit ya, Pak? Iya, RSA itu. Dari paracetamol, dari apa, sudah ada semua. Ya, kita juga punya rumah sakit. Waduh, pengadaannya besar sekali juga. Ya, sudah ada semua. Ya, saya kira mungkin malam ini sudah larut di sana. Ya. Jadi dapat saya ini terima kasih sekali Pak sudah bisa hadir. Ini kepentingan kami lah ini. Untuk karena tadi daripada WA Pak, nah daripada ya, WA ya udah semakin tahu. Nah, cuma ini ya kita harus berpikir mekanismenya bagaimana. Kita kan jelas itu propertinya UGM atau apalah. Jadi mekanismenya kita harus tahu juga lah. Apakah mekanisme tadi saya tangkap mekanisme kita yang meng-customize atau kita dibantu di-customize-kan atau apa begitu. Atau tadi barangkali ada ide seperti langsung kita apa ya, sepertinya tadi harus siap langsung gitu ya, beli barang langsung yang sesuai dengan keinginan UNAN gitu sepertinya. Nah, untuk itu juga kita harus pikirkan juga apa yang ada di aplikasi di UNAN yang sudah ada. Tentu tema-tema integrasi menjadi sangat penting bagi kita ya. Kita pikirkan bersama. Tentu nanti softwarenya harus terintegrasi juga dengan apa yang ada di UNAN. Nah, itu apakah kita yang customize sendiri atau bagaimana ini tadi. Tapi yang mudahnya saya pikir ya itu. Jadi kita yang customize, tapi bagaimana source-nya kita peroleh, mekanismenya bagaimana bagusnya, bagaimana ininya itu yang tadi belum terdefinisikan dengan bagus. Ya, apakah permintaan secara resmi atau non formal atau bagaimana? Itu yang belum clear bagi saat ini. Iya. Iya, Pak Agus. Iya. Mungkin nanti mungkin nanti kita pikirkan lebih lanjut, nanti mau mekanisme kayak apa. Kalaupun mau izin secara formal ya tadi seperti WA saya sebelumnya kan, izin mau ke pimpinan P2L atau apa monggo, atau Pak Arif WR monggo, atau non formal ya langsung seperti tadi saya sampaikan, asal di luar jam kerja. Begitu. Oh begitu ya? Iya. Iya. Gitu. Iya. Baik. Ya. Baik Pak. Oh sudah cukup lama nih Pak kita. Maaf waktunya mengganggu. Tambahan lagi karena tentunya kan mestinya ketika